kita introspeksi diri. Ini nasihat untuk anak pribadi dan kita semuanya. Kalau kita ingin mencapai keimanan yang sempurna. Kalau masih ada, ya, mungkin di rumah nanti, kalau seandainya antum ada waktu sebelum menjelang tidur, tulis apa saja yang diharamkan Allah yang saya belum tinggalkan. Tak perlu diakui di depan manusia, cukup kita dengan Allah, cukup kita dengan diri kita sendiri. Karena agama itu kerjaan masing-masing, tidak perlu harus berjamaah. Kita akan menyelamatkan diri kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujurlah kepada diri. Ini yang saya katakan tadi di awal, bahwa yang terbodoh adalah kita menipu diri kita sendiri. Jujurlah kepada diri sendiri, jujurlah kepada Allah. Itu yang paling bermanfaat. Kalau kita ingin nasihat ana barakallahu fiikum, satu, apa yang belum saya tinggalkan, 2, 3, 4, 5. Kalau kita jujur, mungkin lebih dari 10 ya mungkin, atau kurang daripada 10. Allahu a'lam. Kemudian setelah kita tahu apa yang kita tahu haram, yang belum kita tinggalkan, pertanyaan berikutnya, kapan mau kita tinggalkan? Seharusnya langsung, nggak pakai nantilah sekian tahun lagi, nantilah sekian bulan. Kenapa? Karena kematian tidak pernah datang kepada kita ngetuk pintu, Pak. Oh, nanti 3 bulan lagi. Siapa yang jamin umur kita 3 bulan lagi? Siapa yang jamin? Saudara-saudara kita hari ini berbicara dengan kita, besok wafat. Siapa yang menjamin? Dan kalau seandainya kita masih memiliki dosa yang kita istiqomah menjalankannya, subhanallah, dosa yang apa tadi? Istiqomah menjalankannya, kita keluar dari kepada kesempurnaan iman. Karena orang mukmin bukan tidak berdosa. Camkan baik-baik. Ini para ulama akidah berbicara. Orang mukmin bukan orang yang tidak berdosa. Nggak ada orang mukmin yang tidak berdosa. Namun orang mukmin berdosa, pertama, dia tidak selalu melakukan dosa yang sama. Dia tidak istiqamah, dia tidak konsisten di atas dosa. Kalau ataupun terjerumus, sekali-sekali. Kemudian syarat yang kedua, ketika terjerumus, dia segera beristighfar dan minta ampun. Dan kalau itu terjadi, tidak mengurangi kesempurnaan iman. Boleh jadi suatu saat terjerumus, melakukan kesalahan, entah lisannya berdusta, lalu selalu dia istighfar, astagfirullah, saya melakukan hal yang telah diharamkan Allah kepada saya, minta ampun kepada Allah seketika. Itu yang Allah katakan di dalam Al-Quran, innamat taubatu 'ala Allahi lilladina ya'maluna su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib. Taubat akan diterima oleh Allah dari orang-orang yang melakukan satu kesalahan karena kebodohannya, kemudian segera beristighfar. Walaisatit taubatu lilladina ya'maluna sayyi'at. Bukanlah taubat untuk orang yang selalu dosa lagi. Artinya apa? Konsisten di atas dosa, komitmen di atas dosa. Sore ini melakukan dosa yang sama, besok sore melakukan dosa yang sama, pagi dosa yang sama, sore dosa yang sama, malam dosa yang sama, besok dosa yang sama. Dan itu subhanallah, kalau kita mau introspeksi diri, masih ada loh yang harus kita tinggalkan. Masih ada loh yang kita tahu haram, masih kita kerjakan karena menurut kita kebiasaan. Menurut saya susah, saya tinggalkan. Nggak ada yang susah. Kalau orang mukmin benar-benar beriman kepada Allah, nggak ada yang susah baginya. Termasuk rokok. Di sana sini masih ada keluhan, Ustadz, ada kawan kita 5 tahun masih ngerokok. Jangan 5 tahun, anak tahu 20 tahun masih ngerokok sekarang. Ada yang anak tahu rajin ngaji, sudah rajin ngaji, Pak, menjadi pengurus. Tapi anak tahu dia ngerokok. Dari mana anak tahu? Laporan orang kiri kanan. Begitu dia turun, jatuh rokoknya. Nggak sengaja Allah perlihatkan. Sudah puluh tahun ngaji, tapi belum juga meninggalkan rokok. Padahal dia tahu dari 20 tahun yang itu haram. Kebiasaan, pertemanan, bla 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 bla, alasan. Kapan kita akan tinggalkan? Ya mungkin di Pekalongan nggak ada. Mungkin ya, nggak tahu anak. Tapi melihat senyum jamaah kayaknya ada juga kayaknya. Ya, ternyata penyakitnya di mana-mana seperti itu. Sudah tahu kita haram, kapan ditinggalkan? Seharusnya sekarang. Seharusnya nggak pakai diundur-undur. Karena begitu Nabi memerintahkan. Dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa yang aku larang, tinggalkan.
Di sini nggak pakai angsur-angsur. Wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan, lakukan sesuai kemampuan. Jadi yang lakukan sesuai kemampuan perintah, bukan larangan. Yang larangan itu bukan tinggalkan sesuai kemampuan, bukan. Salah pasang. Ana punya sebuah kajian judulnya salah pasang. Ya, dipasang di tempat yang salah. Sesuai kemampuan itu bukan dilarangan, namun sesuai kemampuan itu diperintah. Apapun yang kuperintahkan kepada kalian, lakukan sesuai kemampuan kalian. Diperintah letaknya. Adapun dilarangan, apapun yang aku larang, tinggalkan. Tak ada Nabi mengatakan tinggalkan sesuai kemampuan. Nggak ada. Saya mau meninggalkan rokok Ustadz, biasanya 3, sekarang 1 bungkus dulu, tetap haram. Mau 1 bungkus, mau 1 batang, mau setengah batang, tetap haram. Dan cara yang terbaik, cara Nabi. Begitu benar-benar tinggalkan, itu akan gampang kita daripada angsur-angsur. Yang angsur-angsur nggak bakalan bisa. Karena yang namanya maksiat, Nabi yang merumuskannya. Cara yang terbaik, tinggalkan. Mari introspeksi diri. Kalau memang di dalam hati kita ingin menjadi orang mukmin yang memiliki kesempurnaan iman. Kalau ingin, pertama yang tadi, tanyakan akidah kita bagaimana. Sudah amankah kita dari syirik besar, dan seperti yang kita bahas tadi. Kemudian tanyakan kepada diri kita, apakah yang diwajibkan Allah telah saya amalkan dengan ilmu, bukan ikut-ikutan. Semua yang Allah perintahkan sudah saya kerjakan semuanya. Yang diwajibkan maksudnya, diperintahkan dalam tanda kutip wajib, sudah diperintahkan. Semua diperintahkan Allah dan Rasulnya yang wajib sudah saya kerjakan. Dan saya mengerjakannya tidak ikut-ikutan, tapi sudah benar-benar menimba ilmunya, belajar ilmunya dan mengamalkannya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, yang terakhir, itu yang pertanyaan paling panjang, Pak. Dan di sini kerap kali syaitan itu datang kepada kita dan merayu kita. Allah, kamu kan udah 15 tahun ngaji, dosa kayak gitu sedikit nggak ada masalah lah gitu. Dikipas, sehingga tidak jarang orang yang sudah ngaji masih nyaman di atas maksiat itu. Sekali lagi, kalau kita lakukan itu, kita tidak sayang kepada diri kita. Karena setiap maksiat yang kita lakukan dan kita tahu itu diharamkan Allah, kita mengundang azab dan bencana dan murka Allah kepada diri kita sendiri. Oleh karena itu, setiap pelaku maksiat yang diharamkan Allah, Allah mengatakan mereka menzolimi diri mereka sendiri. Kenapa? Karena maksiat yang mereka lakukan kehancuran untuk diri mereka, bukan untuk orang lain. Man amila salihan fali nafsih. Barang siapa mengamalkan amal soleh untuk dirinya. Wa man asaa. Barang siapa yang berbuat hal yang buruk alias berbuat maksiat, fa alaiha. Dia yang merasakan akibat buruk daripada maksiatnya itu.